Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memimpin doa. Siap Ibu. Iya, terima kasih. Yuk Amir pimpin doa dulu. Ya, mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran bahasa Indonesia pagi ini, mari kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Amir. Oke, anak-anak, sebelum belajar Ibu akan absen dulu ya. Tapi semuanya sudah hadir kan ya? Tidak ada yang tidak hadir. Semua hadir. Sudah Ibu. Oke, ya. Sudah hadir semua. Baiklah, tidak apa-apa. Oke, sekarang Ibu akan yuk anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang struktur teks eksposisi. Tapi sebelum kita masuk ke materi struktur eksposisi, Ibu mau tanya dulu. Kemarin kita sudah belajar tentang menyimpulkan teks eksposisi. Nah, sekarang kita masuk ke struktur eksposisinya. Tapi sebelum itu, Ibu akan membagi. Ya, sudah kelihatan teks yang Ibu bagikan? Oh. Ini sudah besar? Sudah terlihat? Nggak kelihatan, Bu. Masih belum kelihatan? Belum. Sudah Ibu. Sudah, ini. Oke, kegedean ya? Segini? Iya Ibu. Cukup segini? Cukup Ibu. Cukup. Ya, oke, terima kasih. Ya, pertama kali Ibu mau bertanya pada kalian semua, pernahkah kalian mempelajari teks-teks yang lain selain teks eksposisi waktu kelas 7 misalnya? Kelas 7 pernah belajar teks apa aja? Ada yang ingat? Teks prosedur. Teks prosedur, oke. Teks prosedur, Bu. Apalagi selain teks prosedur? Pertama kali Deskripsi. teks deskripsi. Waktu kelas 7 Teks cerita fantasi, Bu. cerita fantasi, oke. Waktu kelas 7 pertama kali itu kita belajar teks deskripsi, cerita fantasi, prosedur sama observasi. Nah, yang sama dengan teks eksposisi adalah antara deskripsi sama observasi ya. Masih ingat kan dengan deskripsi dan observasi? Nah, untuk itu sekarang Ibu minta Darmawati ada? Silahkan dibaca dulu teks yang Ibu sampaikan. Teks yang bagian A. Iya, Bu. Saya baca ya, Bu. Ya. Sampah. A. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah merupakan konsep buatan manusia. Berdasarkan sifatnya, sampah terbagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah organik adalah sampah yang dapat diurai. Ya, baik, cukup situ aja. Untuk teks berikutnya, Amir coba dibaca yang bagian B-nya. Iya Ibu. Maaf Bu, saya matikan kameranya, bukan jaringan di sini. Kalau saya nyalakan, putus-putus. Ya, tidak apa-apa. Ya, kebiasaan membuang sampah di sungai menjadi faktor utama kerusakan lingkungan. Banyak sungai yang sudah tercemar oleh sampah anorganik, apalagi di kota-kota besar seperti sungai halnya tempat pembuangan air sampah. Selain karena kurangnya kesadaran membuang sampah pada tempatnya, kebiasaan membuang sampah ke sungai Kelihatan? diakibatkan oleh beberapa hal.
Oke, tadi sudah dibaca ya. Bagian A itu mengatakan tentang material sampah. Sampah itu apa? Sampah dibagi menjadi dua gitu ya. Nah, kemudian sekarang yang bagian B adalah akibat dari buang sampah sembarangan. A dan B. Ada yang bisa diceritakan perbedaannya apa? Kalau bagian A, apanya sampah? Kalau bagian B, apanya sampah yang dibicarakan? Ada yang bisa menjawab? Kalau A Ya. tentang pengertiannya sampah, Kalau A tentang pengertian sampah, pengertian sampah. Kalau B, faktor-faktor Kalau B itu tentang, iya betul, faktor-faktor yang ada di dalam sampah, Bu. faktor-faktor yang disebabkan oleh sampah gitu ya. Masalah berarti kan. Oke, jadi kalau pengertian berarti masuknya ke teks apa? Kalau bagian B mengangkat masalah, yang pertama ini paragrafnya berarti masuk ke teks Eksposisi ya, Bu. eksposisi yang sedang kita pelajari Iya. sekarang. Jadi Eksposisi kan, Bu? iya, teks eksposisi. Sudah, Ibu stop dulu ya untuk yang ini. Oke, sekarang Ibu akan masuk apa sih manfaat kita mempelajari tentang teks eksposisi. Nah, sekarang ini kita akan masuk ke struktur teks eksposisi. Jadi kamu nanti akan mempelajari tentang bagian-bagian yang ada di dalam teks eksposisi. Bagian-bagiannya tuh apa saja? Kenapa juga kita harus mempelajari bagian-bagian ini? Karena suatu saat kalian nanti ke depannya, setelah kalian lulus dari sekolah, siapa tahu kalian akan ada yang menjadi pengamat. Masih ingat kan? Slide-nya mungkin susah juga untuk tampil, jadi nggak apa-apa ya kalau Ibu bacakan sendiri ya. Alhamdulillah bisa nih. Oke. iya Ibu. Oke, jadi sekarang Ibu nanya sama Arif. Ada Arif nggak? Arifnya standby nggak? Iya Bu. Nah, Arif, di slide itu yang tampak di layarnya Arif, kita akan belajar 2 kegiatan. Apa aja tolong dibacakan. Pertama, menelaah isi teks eksposisi dan menelaah struktur teks eksposisi, Bu. Oke, pertama berarti kita menelaah isi teks eksposisi ya. Nah, kalau bisa Ibu beri tips kalau kita mau menelaah isi teksnya, gimana kalau kita menelaah berdasarkan kesimpulan? Masih ingat pelajaran kesimpulan yang kemarin? Sambil Ibu bantu mengingat ya, Ibu bagikan slide-nya tentang teks yang kemarin. Sudah ada berubah slide-nya? Sudah, Bu? Ya, Sudah. itu ada teks Sudah, pertama Bu. ya. Teks pertama adalah, coba dibaca Arif. Amir aja deh, biar gantian ya. Yuk dibaca teks Iya pertama. Ibu. Ya, terserah Bu Guru. Manajemen pengelolaan sampah. Sampah dipandang sebagai barang yang tidak berguna. Bisa dijadikan sumber pendapatan apabila dikelola dengan baik. Sampah merupakan sumber daya yang dapat diolah menjadi barang bernilai ekonomi. Apa yang telah dilakukan warga Pasar Ciputat, Tangerang bisa dijadikan contoh. Warga setempat berhasil mengolah sampah dengan peralatan yang disediakan oleh pihak swasta melalui perjanjian dengan pemerintah. Ya, itu paragraf yang pertama dari teks eksposisi dan kemarin kita sudah menyimpulkannya, sudah Ibu juga cirikan pakai warna yang berbeda ya, bahwa kesimpulannya adalah sampah dipandang sebagai barang yang tidak berguna, bisa dijadikan sumber pendapatan apabila dikelola dengan baik. Itu dari paragraf pertama. Sekarang kita lihat dari paragraf kedua. Kalau dibaca takutnya kelamaan waktu deh ya. Ibu bacakan saja hasil kesimpulan yang kemarin ya. Kesimpulan yang kemarin adalah yang sudah Ibu bedakan tuh warna hurufnya. Sampah dapur
atau sampah rumah tangga bisa diubah menjadi kompos dan pupuk cair. Jadi, dari paragraf yang pertama dengan paragraf yang kedua, kita bisa satukan adalah sampah yang katanya dibilang tidak berguna ternyata bisa dijadikan sumber pendapatan. Contoh sampah apa aja sih, gitu kan? Nah, dari paragraf kedua bisa disambungkan sampah dapur atau sampah masyarakat yang bisa dijadikan sumber pendapatan, yaitu bisa dijadikan kompos dan pupuk cair. Nah, hasilnya gimana bisanya dapat pendapatan? Hasilnya bisa dijual sama pemerintah setempat ataupun dijadikan pupuk juga di dalam kehidupan masyarakat sekitarnya. Lanjut kita ke paragraf ketiga yang kemarin, yaitu pengolahan sampah memang tidak lepas dari keterlibatan masyarakat karena memang masyarakat yang menghasilkan sampah. Ini paragraf ketiga. Slide-nya kelihatan ya? Sudah berubah kan ya slide-nya paragraf ketiga? Sudah, Bu. Sudah kelihatan. Ya, jadi tetap ada keterlibatan masyarakat dan peranan pemerintah di sini adalah sebagai sosialisasi dalam pembudayaannya juga. Dan yang terakhir keempat, ini juga akhirnya pengelolaan sampah itu memang membutuhkan biaya, tapi kalau pemerintah menggandeng pihak swasta, maka biaya dalam pengelolaan sampah itu bisa lebih ringan. Oke, kesimpulan yang kemarin, Lucky, ada nggak Lucky? Coba Ibu minta Lucky bacakan hasil kesimpulan yang kemarin. Terputuskah jaringan saya? Iya, Ibu. Apa tadi ya, Bu? Itu kesimpulan dibaca kesimpulan yang kemarin. Oh, iya. Iya, Ibu. Sampah bisa dijadikan sumber pendapatan apabila dikelola dengan baik. Hasil kompos yang diperoleh bisa mencukupi kebutuhan warga dan dijual ke instansi pemerintah dan swasta di lingkungan setempat. Peranan pemerintah diperlukan di dalam masalah sosialisasi dan pembudayaannya karena masih banyak warga yang belum tahu cara mengumpulkan dan mengolah sampah yang mereka hasilkan. Biaya pengolahan sampah akan lebih ringan apabila pemerintah berhasil menggandeng pihak swasta. Oke, ya. Kesimpulan yang kemarin sudah kita buat, bisa kita tarik lagi isinya. Teks ini menceritakan tentang apa? Suci barangkali bisa menceritakan kepada teman-temannya dari kesimpulan yang barusan dibaca sama Lucky, bahwa isinya tuh teks ini tuh menceritakan tentang apa sih? Ya, Mangga Suci. Saya bantu, Bu. Ya. Baik, isi daripada kesimpulan yang tadi sudah Lucky bacakan yaitu isi tentang cara mengumpulkan dan mengolah sampah, Bu. Ya, cara mengumpulkan dan mengolah sampah. Oke, jadi teks eksposisi yang kemarin kita bahas adalah membicarakan tentang cara mengumpulkan dan mengolah sampah. Jadi teman-teman, anak-anak, kalau kita membicarakan soal sampah tidak hanya melulu tentang hal yang negatifnya ya, ada juga yang positifnya yang sudah dipaparkan oleh penulis melalui teks eksposisi ini. Jadi nanti diharapkan kalian ke depan kalau punya pendapat, punya komentar tentang masalah yang terjadi di masyarakat, bisa kalian ungkapkan dalam bentuk teks eksposisi. Tapi bagaimana cara membuat teks eksposisi? Kita harus mengenal dulu struktur-strukturnya supaya cara membuat teks eksposisinya tidak salah.
Oke, dari isinya sudah kita tahu, oh orang tuh bicara soal pengumpulan dan pengolahan sampah.